Namun isteri juga harus dicatat baik-baik. Kalau suami yang baik sudah keluar dari rumah, itu berarti suami itu berilmu. Dia duduk, apakah dia pergi ke masjid? Kalau dulu para sahabat ke masjid, Pak. Karena Fatimah pun pernah marah kepada Ali dalam satu hadis. Lalu Ali pergi. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Beliau bertanya, "Kenapa? Kemana Ali?" Fatimah mengatakan, "Fi syai' baini wa bainah ya Rasulullah." Wahai ayah, ada sesuatu antara aku dengannya. Rasulullah sudah tahu itu bertengkar, karena bertengkar itu hal yang wajar. Tak mungkin hidup berdua 40 tahun tanpa bertengkar sekalipun. Kalau ada orang yang mengatakan selama aku hidup bersamanya tak pernah aku bertengkar sekalipun, itu bohong atau memang dia belum pernah menikah, Pak. Nyan mustahil nyan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh datang karena Allah, maka semoga Allah membalas setiap langkah dengan pahala yang besar, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang serial golongan orang-orang terbaik yang pernah disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas bahwa Nabi pernah menyatakan sebaik-baik di antara kalian, atau sebaik-baiknya manusia di antara kalian, yaitu orang-orang yang diharap-harapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Itu manusia terbaik di antara kita, yaitu ketika dia ada maka orang merasakan manfaat, ketika dia tiada maka orang merasa bersedih dengan kehilangannya. Dan juga dimanapun dia berada, orang tidak merasa khawatir dengan kehadirannya. Kalaupun dia menjadi tetangga kita, kita merasa nyaman hidup di sampingnya. Kita tak pernah merasa takut bahwa kita akan dikhianati, dicuri. Tidak pernah. Itulah manusia yang terbaik. Maka berusahalah menjadi orang yang banyak manfaat kepada orang lain, dan kecilkanlah rasa ketakutan orang kepada kita. Itu yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Golongan orang terbaik berikutnya yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suami-suami yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nah, kali ini Nabi menyebutkan tentang golongan manusia yang terbaik di sisi Allah dan Nabi adalah para suami. Suami yang mana? Suami yang paling baik bergaul, kemudian juga dia paling baik melayani kehidupan keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya.
Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, khairukum li ahlihi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah contoh manusia paling baik kepada keluarga aku. Jadi seorang nabi mengatakan, kalau mau lihat contoh suami terbaik dan manusia terbaik yang ada di permukaan bumi, lihatlah aku, kata Rasulullah. Lihatlah bagaimana diriku memperlakukan keluargaku. Jadi Nabi tentu ini bukan kalimat yang sombong, karena beliau seorang Nabi. Beliaulah yang telah direkomendasi oleh Allah menjadi suri tauladan bagi seluruh alam. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri nabimu ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Makanya kalau Nabi itu memberi contoh, wajar. Beliau selalu memberi contoh tentang dirinya, tidak ada celah. Orang kalau bicara masalah akhlak Nabi dengan keluarga, maka orang tidak akan ada celahnya. Jadi bicaranya penuh dengan pujian, penuh dengan kebanggaan, tidak ada kalimat tapi, tidak ada kalimat cuma, tidak ada kalimat namun. Tapi kalau orang bicara tentang seorang suami yang bergelar ustaz, bergelar tengku mungkin, bergelar orang saleh, alim, macam-macam pak, diiringi dengan pujian, tapi ada batasan dengan kalimat tapi. Jadi kalau kita tanya sama isteri, kiban menurut drone lintu drone, bagaimana ibu, menurut ibu itu suami ibu itu bagaimana? Bukankah beliau seorang ustaz, misal kata kita, maka isteri akan mengatakan, hai good, alhamdulillah, ilmu ke panjang, orangnya baik, bagus orangnya, tapi ada tapinya bang, tapi menyobengi lagai bui bengi menyogongnya. Orangnya baik, oh ustaz tu baik orangnya, dia suami yang baik, tapi kalau marah seperti babi mengamuk, kata isterinya. Itu menunjukkan apa? Ada kekurangan pada diri kita. Dia bicara tentang Masya Allah, kalau uang belanja dia kasih bagus, bahkan beliau selalu berbuat baik ke anak-anaknya. Tetapi itu semuanya menunjukkan apa? Kita tak sempurna seperti Nabi SAW. Kita belum layak jadi suri tauladan yang betul-betul harus diikuti oleh semua orang. Makanya salah satu yang membuat Nabi mengatakan dengan pedenya, dengan yakinnya, salah satu manusia terbaik di antara kalian, lihatlah aku sebagai suami yang paling baik. Maka dengarkanlah hadis-hadis Nabi, dari keluarga Nabi, dari isteri Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan keluarga. Tidak ada satu pun isteri yang pernah mengatakan cela kepada Nabi SAW. Tidak ada. Lihat pengakuan Aisyah, pengakuan Ummu Salamah, Ummu Maimunah, pengakuan Hafsah. Tidak ada cela sedikit pun. Mereka membangga-banggakan Nabi sebagai seorang suami. Maka salah satu manusia terbaik di atas permukaan bumi adalah para suami yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita harus berbuat baik kepada isteri kita? Apa dasarnya? Maka perlu kita renungkan. Yang pertama, itu isteri kita itu adalah anak orang. Kan tak mungkin isteri kita anak kita. Isteri kita itu anak orang. Apa maksudnya? Siapa yang besarkan dia? Siapa yang lahirkan dia? Ibunya. Siapa yang menahan derita dari masa 9 bulan dikandung, kemudian keluar dengan darah yang menggenang,
kemudian mengalami masa-masa rasa sakit sampai ibunya muntah berkali-kali ketika mengandungnya, dibawa ke rumah sakit berulang-ulang, mungkin pernah pingsan beberapa kali, bahkan detik-detik melahirkan diiringi dengan rasa khawatir apakah keluar anaknya beserta dengan nyawanya. Siapa yang paling besar pengorbanannya kepada anak itu? Ibunya. Lalu kemudian siapa yang memulai membesarkannya hidup dengan keadaan punya makanan, punya minuman? Ayahnya. Ayahnya lah yang berjuang untuk seorang bayi yang perempuan ini. Ayahnya lah yang memikirkan bahkan membelikan mainan apapun yang dimiliki oleh si isteri kita ketika bayinya. Ayahnya lah yang kemudian mencari nafkah, pontang-panting demi menghidupkan isteri dari kita itu. Disekolahkan TK, dibayarkan, kemudian lanjut ke SD, belum selesai, lanjut SMP, SMA, dimasukkan ke daya, dia cari pesantren yang paling baik untuk anak gadisnya. Anak gadisnya lulus pesantren, ayahnya pula yang habis-habisan mencari rezeki untuk membesarkan anak gadisnya dengan menguliahkannya. Maka kuliahlah sang istri, dapat S1, sudah jadi dokter, sudah jadi ini, bahkan hari ini sudah mencapai S2. Ayahnya ratusan juta tak pernah dikira oleh ayahnya. Lalu ketika masa kuliah, dia berjumpa dengan seorang perjaka, hanya dengan tatapan mata dan hanya dengan satu WA yang isinya mengucapkan kalimat cinta, berubah semua keadaan. Akhirnya dia menikah dengan seorang laki-laki yang tak pernah membesarkannya, tak pernah membiayai kuliahnya, bahkan tak pernah mengandungnya. Di saat menikahnya seorang perempuan dengan suami tersebut, maka begitu ijab kabul terjadi, maka beralihlah semua kewajibannya daripada mengabdi ke orang tua, beralih menjadi mengabdi kepada suami. Bahkan mengabdi kepada suami lebih utama daripada mengabdi kepada orang tua oleh seorang anak perempuan. Bayangkan, hanya dengan kalimat cinta semua berubah. Bahkan seorang suami ketika sudah mendapatkan isteri, lalu dia pindahkan anak gadis itu ke rumahnya, dia sewa satu rumah. Kata suami, dah tinggal mentang di rumah derotih. Kalau kita tinggal di rumah mertua, kita tinggal di rumah mamamu dan ayahmu, mungkin kita tidak pernah bisa menjadi mandiri, kita tidak pernah bisa mengatur diri sendiri. Bahkan dapur dibagi berdua, minyak goreng dibagi berdua, isi listrik, token dibagi berdua, apalagi token mau naik 12%. Akhirnya suami minta kita pindah saja ke rumah sewa. Pindahlah mereka, baru menikah sekitar 1 bulan. Lalu kemudian sejak itu istri mau ke rumah ayahnya pun perlu meminta izin kepada suami. Belum sempat dia balas semua kebaikan ibunya, bahkan belum sempat ketika dia berhasil mengirimkan satu amplop berisi 500.000 pun kepada ayahnya. Tidak sempat dia mengucapkan terima kasih ibu, engkau yang telah membesarkanku, melahirkanku. Terima kasih ayah, engkau telah berkorban kepadaku. Tak sempat kalimat itu, semua beralih ke suami. Semua pengabdian. Kalau suami bilang jangan pulang, maka tak boleh pulang. Kalau ayah mengatakan nak, ayah sakit, tapi suami pun sakit, maka tetap dia harus berada di rumah demi suaminya. Karena itulah kita disuruh berbaik-baik ke istri. Karena kita tanpa pengorbanan, kita mendapatkan anak yang sudah dibesarkan, disempurnakan akhlaknya melalui pendidikan orang tuanya. Maka jangan sakiti hati mertua, jangan sakiti hati orang tuanya atau mertua kita dengan melakukan keburukan kepada isteri kita. Itu akan menyebabkan luka mendalam. Ibunya akan mengatakan, hai pukapoh anak ke ike yang peraya. Itu dalam kalimat marah apa? Ibu ni kan begitu, orang Aceh kalau sudah marah itu banyak ada don tuan, ada lagi ike mandu diwi. Anak gadisnya dipukul oleh suaminya. Apa kata ibunya? Anak itu anak aku yang besarkan. Kata ayahnya, apa urusanmu memukul anak aku? Ku izinkan dia menikah denganmu, lalu engkau hantam
mukanya, engkau hancurkan jasadnya, kami yang membesarkannya. Begitu lukanya seorang ibu dan ayah. Oleh karena itu, itulah menjadi penyebab pertama kenapa kita harus berbaik-baik kepada isteri kita, iaitu dengan berbaik kepada isteri kita, kita telah berbaik kepada dua orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menjadi teman hidup kita selamanya. Orang kadang-kadang tak menyadari ini. Jadi kerana merasa tak memiliki, kerana merasa tak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk membesarkan isteri, sehingga dia remehkan keadaan isterinya. Ini pertimbangan pertama yang harus direnungkan. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai, kita harus berbuat baik kepada isteri kita. Ketahuilah bapa-bapa yang Allah muliakan, orang yang paling setia di dunia ini adalah isteri kita. Bahkan kesetiaannya melebihi daripada setianya ibu kita terhadap kita. Kita hidup bersama ibu dan ayah. Bagi kita laki-laki, itu mungkin sampai masa kita mendapatkan rezeki. Bisa saja umur 21, 25 kita sudah dapat rezeki. Lalu kemudian kita melamar seorang perempuan. Semenjak itu kita hidup bersamanya. Dan hidup bersama isteri itu lebih panjang biasanya daripada masa hidup dengan orang tua. Kita hidup bersama isteri sampai kita meninggal dunia. Bisa 30 tahun, bisa 40 tahun. Dengan orang tua kita hidup 25 tahun. Itu pun tak selamanya kita bersama dengan orang tua. Bisa saja dari muda kita sudah hidup mandiri, melajang. Dengan isteri kita hidup melebihi masa hidup dengan orang tua. Siapakah yang memperhatikan kita selama ini? Isteri. Ketika kita pulang, siapakah yang berusaha menyenangkan isteri kita, menyenangkan kita dengan berbagai kelelahan yang kita bawa ke rumah? Lalu di depan pintu rumah berdirilah seorang bidadari dengan senyuman, dan dia mengatakan, semua makanan sudah siap bang. Abang mau dibuatkan apa? Dompegak kopi atau dompegak teh? Dia bukakan pintu pagar dengan senang hatinya. Lalu dia mulai melakukan pengabdian-pengabdian dari yang kecil sampai yang paling besar. Bahkan dia belum sempat kita melayani diri kita, dia duluan yang melayani kita. Dia bukakan sepatu kita, dia bukakan kos kaki kita, walaupun dalam keadaan muntah-muntah. Hai mubaidah maksudnya. Tapi Masya Allah, dia lakukan itu bertahun-tahun. Bahkan sampai ketika kita mau tidur pun kita masih memanggilnya. Tolong urutnya siat, urut jih siat. Kita suruh urut kerana kita sudah capek. Tapi pernah bapa mendengarkan bahawa isteri yang mengatakan ke suaminya, nurut long siat. Kata suami, boh ku urutkah? Ilung mentang cukup. Jadi isteri jarang minta diurut oleh suami. Tapi suami sering sekali mengatakan ke isteri, tolong taruh obat ini sebentar, taruh obat itu. Isteri kalau taruh obat, Pak, itu taruh sendiri, Pak. Kita kurap saja sedikit. Kalau bukan isteri taruh, kita tak bisa taruh. Padahal sanggup tangan ini menjangkau ke kaki kita. Kita pasti panggil isteri. Ini pengalaman pribadi juga, Pak. Kita panggil pergi isteri, kapedu ubat bandung dia, kapedu ubat aki dong dia. Pedu ubat, dia teteskan obat cemekam kita. Itu isteri, padahal begitu mudahnya meneteskan obat cemekam. Kita taruh minyak angin di kepala kita, apa susahnya? Tinggal keluarkan minyak angin, taruh di kepala, apa susahnya? Tapi kita tak lakukan itu. Kita butuh pelayanannya. Kita panggil isteri kita, kena kerja dia. Kapedu ubat dia, sakit tak boleh. Tapi coba isteri, apakah dia suruh teteskan obat cemekam tadi ke suaminya? Bang tolong teteskan. Tak, dia taruh sendiri. Kalau kita gatal badan kita, sama siapa kita kasih tahu, bang? Isteri. Kita bilang kacok segut jangan, kegaru jangan. Tolong di garuk sebentar ini. Sudah gatal sekali, kata isteri. Dilonci memang gatal ini, tapi isteri melakukannya, bahkan matanya hampir terpejam. Tapi suami belum terpejam matanya, belum selesai pengabdiannya. Kita bekerja untuk isteri kita dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Isteri bekerja untuk kita mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Sebelum terbenam mata suami, maka dia pun tak bisa tidur dengan nyenyak. Itu orang yang mengabdi ke kita. Bahkan ketika kita tua, begitu mudahnya seorang isteri membuka pampers
yang kita pakai yang isinya kotoran, kencing, tai, dia membukanya, lalu dia ambil tisu basah, dia lap tanpa menampakkan jijiknya sedikit pun. Ketika kita di rumah sakit, siapa yang tidur di lantai untuk menemani kita? Ibu kita atau isteri kita? Isteri kita. Kita dapatkan tempat di atas kasur, ada lantai di bawah, dengan beralaskan satu tikar, dia tidur menunggu subuh. Dia tak biarkan suaminya tanpa teman di rumah sakit. Bahkan anak-anaknya semua dia ajak dipeliharanya. Sambil menemani kita, dia tetap harus mengabdi kepada anak-anaknya. Isteri kita, ibu kita mungkin tak mampu lagi menjaga kita. Itu manusia yang paling setia. Kalaupun kita punya isteri yang kedua, dia cuma tunggu awal bulan. Pengjo ba inang kedua, waktu sakit ba inang pun. Jarang suami yang waktu sakit pergi ke rumah inang pergi ke rumah isteri kedua. Isteri kedua perginya di waktu awal bulan baru terima gaji, itu ke rumah isteri kedua. Waktu sudah sakit-sakit katuha nya kajak ba inang pun. Begitulah keadaan kita. Lihatlah pelayanan isteri kita terhadap kita. Tak layak bibir ini mencaci makinya, tak layak tangan ini menampar wajahnya hanya karena sedikit kesalahannya. Tak layak. Makanya Allah langsung yang turun tangan mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada isteri-isterimu. Fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fiha khairan katsira. Kalau engkau mendapatkan keburukan dari isterimu yang sedikit, kata Allah, lihatlah keburukannya, lihatlah kebaikannya yang tak tertandingi. Itu nasihat Allah kepada kita. Kalau engkau dapatkan keburukan isterimu yang sedikit, mungkin sesekali dia menyahuti kita karena lelahnya, atau sesekali mungkin dia tak sadar kemudian dia menyakiti perasaan kita, maka di saat itu kata Allah apa? Ingat-ingatlah, fikir-fikirkanlah, begitu besar kebaikannya kepadamu dibandingkan keburukannya. Makanya Umar bin Khattab itu manusia paling bingkeng. Ini riwayat yang sahih, disebutkan dalam berbagai riwayat hadis. Umar bin Khattab itu manusia paling keras. Kalau urusan bertengkar, ambil pedang, tebas. Tapi ketika dimarahi oleh istrinya, dia tak pernah menyahuti istrinya. Jadi kalau istrinya merepet, ini hadis ini begitu menyebutkan, istrinya merepet, Umar diam, mendengarkan, lalu Umar keluar. Lalu kemudian Umar ditanya oleh sahabat yang lain, Umar, kenapa engkau biarkan istrimu memarahimu? Jadi dalam bahasa kita Pak sudah berubah menjadi suami takut isteri. Jadi kalau dengan orang Masya Allah beraninya, dengan isteri tak berani. Makanya yang paling berkuasa itu Pak, itu bukan bapak kapolseknya, bukan bapak kapolresnya, tapi istri Pak Kapolres itu paling berkuasa Pak. Istri dan dim, istri dan rem itu paling berkuasa. Bapak mau selesai sesuatu, kasih tahu kepada istrinya, kasih tahu ke ibu. Oh Masya Allah, itu selesai urusan. Banyak suami yang kadang-kadang bukan tak berani, tetapi dia ingin menghargai istrinya. Maka Umar bin Khattab kemudian menjawab ketika ditanya, kenapa engkau dimarahi oleh istrimu, engkau diam saja? Apa kata Umar? Tahukah kalian, kebaikan istri kita itu lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan di hadapan kita melalui keburukannya. Marahnya tak sebanding dengan ketika dia melahirkan beberapa orang anakku, tak sebanding. Dia marah cuma hanya sebentar, tetapi kebaikannya dia lahirkan anakku berulang-ulang dalam kubangan darah. Dia mengabdi kepadaku berulang-ulang setiap hari tanpa gaji. Itu tak sebanding dengan hanya mempep-pepnya. Umar tak bilang bahasa Aceh, pep-pepnya, kira-kira begitulah. Makanya Umar membiarkan. Maka jadi suami yang baik itu, kalau isteri sudah mulai ngambek, sudah mulai mempep-pep di rumah, keluar saja Pak. Maka ciri-ciri suami baik itu dia tak peduli, keluar. Jadi jangan ladeni di rumah. Asal sudah mulai pep-pep, idron nuwa telat dengan aki idron hanan nerah dengan mana babadan macam-macam dia bilang Pak, keluar Pak. Oh dia marah terus-terusan, keluar terus-terusan. Tak selesai-selesai marahnya, baru kita cari isteri yang lain yang tak marah-marah. Itu suami yang baik. Jangan ladeni.
Jangan dihantam, jangan dipukul. Kata Aisyah, tangan Nabi tak pernah memukul isterinya. Tangan Nabi hanya memukul ketika berada di medan perang. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Namun isteri juga harus dicatat baik-baik. Kalau suami yang baik sudah keluar dari rumah, itu berarti suami itu berilmu. Dia duduk, apakah dia pergi ke masjid? Kalau dulu para sahabat ke masjid, Pak. Karena Fatimah pun pernah marah kepada Ali dalam satu hadis. Lalu Ali pergi. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Beliau bertanya, "Kenapa? Kemana Ali?" Fatimah mengatakan, "Fi syai' baini wa bainah ya Rasulullah." Wahai ayah, ada sesuatu antaraku dengannya. Rasulullah sudah tahu itu bertengkar, karena bertengkar itu hal yang wajar. Tak mungkin hidup berdua 40 tahun tanpa bertengkar sekalipun. Kalau ada orang yang mengatakan selama aku hidup bersamanya tak pernah aku bertengkar sekalipun, itu bohong atau memang dia belum pernah menikah, Pak. Nyan mustahil nyan. Rasulullah saja bertengkar sampai pernah menceraikan Hafsah dengan talak satu. Tapi yang Rasulullah lakukan itu Hafsah yang memulainya. Rasulullah tak pernah menyakiti isteri. Makanya kalau suami pergi itu ke Ali, kemudian dicari oleh Rasulullah. Rasulullah pun tak nanya kepada Fatimah sampai nanya detil, "Kenapa begitu? Ada apa denganmu? Coba cerita dulu, nak, cerita dulu." Biar ayah yang semprot si Ali. Tak ada itu. Makanya jadi mertua, jadilah seperti Rasulullah. Jangan terlalu banyak ikut campur ke keluarga anak. Ini kadang-kadang kita Pak jadi mertua, tak siap jadi mertua. Begitu anak telefon, "Ayah, ini suami ini sudah begini dan begini," kita langsung telefon suami, "Ikah na pehawa ke?" Sudah mulai kita ancam menantu kita. Itu salah. Anak itu biarkan dia selesaikan urusannya sendiri. Bahkan kalau bisa salahkan dulu anak kita. Nak mungkin suamimu begitu, kecuali engkau duluan yang memulainya. Ini tidak sama kayak wali murid hari ini, Pak. Ditelepon sama anaknya di pesantren, "Ayah, nyo haji datang, Pak, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dia labrak gurunya, dia pukul gurunya, padahal anaknya yang salah." Jadi jangan jadi sampai mertua begitu. Lalu Rasulullah mencari Ali. Di mana Ali didapatkan? Di masjid. Jadi Ali salat 2 rakaat menenangkan hatinya. Itu Ali manusia ahli surga, dijamin surga, tapi ribut sama Fatimah. Kita yang hari ini, Pak, tak jelas bagaimana nasib kita. Jadi jangan pernah mengatakan kita nanti nak mungkin ribut. Ribut tu biasa. Tinggal buat jadual saja, Pak. Buat jadual. Ya. Asal akhir bulan ribut, awal bulan pergi lagi ke Gunung Salak bersama lagi, nanti akhir bulan ribut lagi. Pokoknya buat jadual, aman, itu sudah. Itu bumbu pernikahan. Makin banyak ribut, makin besar cinta kita kepada isteri. Maka buat jadual ribut. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini suami-suami kalau istrinya marah mungkin tak ke masjid, beda iman, ke kedai kopi itu pun sudah baik. Cuma catatan bagi isteri, kalau suami pulang kembali ke rumah, maka jangan lagi menyambung perkara tadi. Ini suami sudah 2 jam di kedai kopi, kata pikir suami nyoka bereh, kenapa kaji tahu. Begitu dia pulang, istrinya menyambut di depan pintu pagar dengan 1 balok kayu. "Kakawo jena," katanya. Sudah pulang ya, dimulai lagi. Ini mudah-mudahan isteri begini, Pak. Itu tak perlu berlama-lama dengan hidup dengannya. Hanya kaji ganto ya. Kaji ganto BL. Nah, jadi inilah penyebab kenapa kita harus berbuat baik kepada isteri kita. Bayangkanlah kebaikannya. Lihatlah pengorbanannya. Tak sebanding dengan rasa marahnya. Kita pun mungkin punya kekurangan. Maka bermuhasabahlah. Jadilah suami yang baik, insya-Allah surga. Dengan menjadi suami yang baik, insya-Allah surga. Karena banyak suami kurang ajar, Pak, hari ini. Ya, dengan isteri tak baik, uang nafkah tak kasih, kahwin lagi, ditelantarkan anak. Itu sampai ada yang lari, Pak. Lari meninggalkan anak 5 orang di tangan isteri. Akhirnya isteri yang cari nafkah, dia lari ke Malaysia. Kahwin lagi dengan siapa? Dengan Kak Ros, kakaknya Ipi Upin. Dia kahwin di sana. Ya. Bayangkan keburukan seorang suami. Itu dosa besarnya, Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan tausiah singkat ini menyebabkan kita kembali menyadari bahawa manusia terbaik di sisi Allah dan Nabi adalah para suami yang paling baik kepada keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.